warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Andini dari jurusan Pariwisata Syariah, Fakultas Ekonomi dan Syariah Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pelanggaran sila 1 sampai 5 dan kasus-kasusnya. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang di dalamnya terkandung 5 sila yang mempunyai nilai-nilai penting di setiap silanya. Pancasila juga dijadikan sebagai dasar hukum di Indonesia, sehingga hukum di Indonesia berpatok pada Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila yang berarti alas atau dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar yang harus ditaati dan dilaksanakan. Sebagai warga Indonesia yang baik, seharusnya kita menghormati Pancasila sebagai landasan hukum. Beberapa masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai Pancasila, tetapi ada juga beberapa masyarakat yang justru melakukan penyimpangan pada 5 sila yang tercantum dalam Pancasila tersebut dan tidak menghargai nilai-nilai Pancasila. Berikut ini adalah beberapa contoh penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, penyimpangan pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai Sang Pencipta. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Setiap individu berhak memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing, tetapi tetap saling menghormati dan tidak ada diskriminatif antar umat agama. Contoh penyimpangan pada sila pertama ini yaitu gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama. Tidak ada sikap toleransi pada sesama, fanatisme yang bersifat anarkis, pembunuhan, dan lain-lain. Belakangan ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan terjadinya bom bunuh diri di Surabaya, Jawa Timur. Ledakan terjadi di 3 gereja dan beberapa hari kemudian ledakan kembali terjadi di area kantor polisi yang menyebabkan beberapa korban. Perlakuan terorisme sendiri jelas sangat menyimpang beberapa nilai Pancasila. Salah satunya sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Selain sila pertama, terorisme tersebut juga menyimpang pada sila kedua dan ketiga. Terorisme di Indonesia sendiri dapat disebabkan karena kurangnya akan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya. Sebelumnya, Jalan Tikus ingin menyampaikan rasa prihatin serta bela sungkawa yang sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa dari aksi yang diindikasi sebagai serangan peledakan bom bunuh diri yang terjadi Minggu pagi di Surabaya. Teror bom terkutuk yang mengambil lokasi di 3 gereja berbeda. Pelaku diduga berasal dari satu keluarga, Dita Upriarto bersama istri Puji Kuswati dan 4 anaknya. Mereka tercatat sebagai warga Rungkut Wonorejo, Surabaya. Hey parents, are you okay? Harus kalian ngelibatin anak-anak. Dita dan keluarga diketahui melakukan aksi bom bunuh diri dengan cara berpencar ke 3 titik ledak yang berbeda. Dita melakukan aksinya di Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya GPPS Jalan Arjuna. Sebelumnya, Dita terlebih dulu menghantarkan istri dan kedua anak perempuannya ke Gereja Kristen Indonesia Jalan Diponegoro, di mana istri dan kedua anak perempuannya tersebut yang masing-masing masih berusia 12 dan 9 tahun meledakkan diri di sana. Sedangkan kedua anak laki-lakinya berboncengan menuju Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, masing-masing usianya masih 18 dan 16 tahun. Kabarnya, Dita Upriarto merupakan ketua Jamaah Ansarut Daulah JAD di Surabaya. Di Indonesia juga disinyalir terdapat kelompok Jamaah Ansarut Tauhid atau JAT. Laporan sementara total korban yang tewas ada sebanyak 10 orang. Sedang 41 orang lainnya mengalami luka-luka, diantaranya satpam dan 2 polisi yang berjaga. Dari kasus bom bunuh diri tersebut dikatakan bahwa alasan pelaku melakukan bom bunuh diri yaitu karena jihad. Hal tersebut sangat menyimpang nilai sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saya, menghilangkan nyawa seseorang, walau alasannya adalah berjihad dan membela agama, tindakan dari pemerintah sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya tindakan provokasi terhadap kerukunan umat agama. Banyaknya kasus bom yang terjadi menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama yang notabene Indonesia terdiri dari beragam agama. Penyimpangan pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung arti sebagai manusia, kita harus memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup dan
melakukan hal sebagaimana mestinya dengan hati nurani. Contoh penyimpangan pada sila kedua ini yaitu melakukan penggusuran rumah warga miskin di Surabaya dan tidak adanya tindakan lanjut dari pemerintah seperti memberikan bantuan atau jaminan kepada rakyat miskin yang terjadi beberapa tahun silam. Hal ini termasuk ketidakadilan pemerintah kepada rakyat miskin yang menyimpang nilai sila kedua. Pemerintah Kota Surabaya Kamis pagi membongkar paksa sebuah rumah di Jalan Ngagel, Surabaya untuk proyek pembangunan Jembatan Ratna yang sudah memasuki tahap akhir. Namun pembongkaran mendapat perlawanan karena penghuni rumah nekat bertahan dan menolak dieksekusi. Di akhirat nanti kalau ada apa-apa tidak tahu loh ya. Saya cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Tolonglah mereka ini kalau membangun. Hanya doa yang bisa dipanjatkan Yukiono, pemilik rumah di Jalan Ngagel, Surabaya yang berlokasi tepat bersebelahan dengan proyek pembangunan Jembatan Ratna. Karena usahanya bersama anak dan cucu untuk menghalangi eksekusi rumahnya tak menemui hasil. Puluhan petugas Satpol PP Kota Surabaya dibantu dengan aparat kepolisian Polrestabes Surabaya tetap mengeksekusi rumahnya. Pembongkaran paksa ini dilakukan Pemkot Surabaya karena Yukiono dan keluarga tetap bertahan dengan alasan sudah menempati rumah tersebut selama 62 tahun. Selain itu, ganti rugi berupa tinggal di rumah susun dinilai tidak sesuai dengan nilai rumahnya saat ini. Tinggal di sini berapa lama ya? 62 tahun. 62 tahun. Terus ini memang sudah punya surat dulu, surat apa sekda. Pemkot Surabaya tetap membongkar rumah Yukiono karena rumah tersebut sebenarnya berdiri di atas lahan milik negara dan akan digunakan untuk proyek pembangunan Jembatan Ratna. Dari 5 persil yang digusur, hanya Yukiono yang bertahan. Pemilik 4 persil lainnya telah bersedia direlokasi. Sebenarnya kan ini juga tanah sepadan ya. Apapun sebenarnya tidak boleh dipakai sebagai tempat tinggal. Jadi kalau dia sudah menempati lama di sini, ya mungkin dengan berat hati kami minta untuk pembangunan Jalan Ratna. Sementara, Jembatan Ratna yang menghubungkan Jalan Raya Darmokali dengan Jalan Raya Ngagel Surabaya ini ditargetkan selesai pada 10 November 2017 mendatang. Wahyu Pratama, Surabaya. Hal seperti contoh yang tadi menyimpang pada sila kedua karena menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di kalangan bawah. Penyimpangan pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia yang mengandung arti kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia untuk membina rasa nasionalisme dan mengutamakan persatuan seluruh Indonesia, menghargai agama, suku, budaya, dan ras, serta rela berkorban untuk negara dan bangsa. Contoh penyimpangan dari sila ketiga ini yaitu perang antar suku, tawuran antar pelajar, banyaknya aliran sesat yang muncul dan sebagainya. Salah satu kasus yang menyimpang sila ketiga adalah organisasi Papua Merdeka atau yang disingkat OPM. OPM adalah sebuah gerakan nasionalis yang sudah berdiri sejak tahun 1965 dan masih berdiri sampai sekarang. Tujuan OPM yaitu untuk memisahkan Papua bagian barat dari wilayah NKRI serta ingin merdeka sendiri. Organisasi seperti ini sangat menyimpang dan termasuk pelanggaran sila ketiga karena keinginannya berpisah dari bangsa Indonesia. Seperti apa perkembangan pengejaran kelompok teroris Papua dan apa benar organisasi Papua Merdeka atau OPM ada di balik kelompok teroris ini? Kita akan berbincang langsung dengan sejumlah narasumber. Nanti akan bergabung Kepala Badan Intelijen dan Keamanan atau Kaba Intel Kampolri, Komjen Paulus Waterpauw, dan sudah tergabung saat ini mantan Menteri Luar Negeri Organisasi Papua Merdeka, Nick Meset. Selamat sore Pak Nick, apa kabar dengan Friska di sini? Selamat sore Friska, selamat sore pemirsa seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Nick. Pertanyaan pertama kami, apakah kaitannya antara OPM dengan organisasi teroris Papua, KKB? Apakah ada kaitannya? OPM singkatan dari Organisasi Papua Merdeka yang berdirinya tanggal 28 Juli tahun 1965 di kota Manokwari, Arfai. Itu OPM yang disebut.
Sebelumnya itu ada faksi-faksi banyak, mulai dari 1 Mei 63, sejak Indonesia mulai masuk, itu ada faksi-faksi banyak yang terkumpul. Maka pada tanggal 28 Juli tahun 65 dibentuknya organisasi Papua Merdeka. Itu payung daripada perjuangan Papua. Yang sekarang ini diganti kepada KKB ini. KKB ini ya kita tidak tahu dari mana asal-usulnya, tapi kalau OPM itu sendiri berjuang untuk merdeka waktu itu. Ya, jadi sekarang ini kita lihat semua tidak jalan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Dan saya yakin dan percaya bahwa semua ini untuk kemauan sekelompok orang tersendiri. Yang tersendiri karena saya mulai berjuang saya umur 15 tahun. Iya, Pak Nik hafal betul tentu salah satu pendirinya OPM. Jadi tentu paham betul soal ini ya Pak Nik. Saya tahu Penyimpangan pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung makna mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat dan menghormati keputusan musyawarah. Contoh penyimpangan dari sila keempat ini yaitu ketidakadilan hukum, ulah wakil rakyat yang memalukan yang korupsi, dan masih banyak lagi. Di dalam Indonesia sendiri, sangat banyak perilaku yang menyimpang sila keempat tersebut. Menurut saya, sekarang ini tidak ada keadilan hukum antara rakyat miskin dengan orang kaya, atau orang yang memiliki kekuasaan. Hal ini menunjukkan hukum di Indonesia dapat diperjualbelikan dengan mudah, apalagi bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Hal tersebut terbukti beberapa tahun silam hanya karena kasus pencurian 3 buah pepaya oleh Nenek Alma di Jember. Tersangka tersebut ditahan polisi dan terancam mendekam di penjara hingga 5 tahun. Sedangkan para pejabat yang memakan uang milik negara yang jumlahnya sampai miliaran itu tidak diselidiki sama sekali dan hanya ditahan selama 1-2 tahun. Pemilik kebun sendiri akhirnya melaporkan pencurian 3 buah pepaya oleh Nenek Alma ini ke polisi 14 Maret lalu. Setelah kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi, kita olah TKP, ternyata keberadaan tersangka kondisinya memang sangat memprihatinkan. Dan setelah kita tanya kepada Nenek Salma ini, buah pepaya tersebut mau dimasak untuk dijadikan sayuran. Seperti itu. Meski terdengar sepele, mengambil pepaya milik tetangga, namun apa yang dilakukan Nenek Alma mampu membuatnya dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Walaupun telah meminta keterangan sejumlah saksi dan menyita 3 buah pepaya sebagai barang bukti, namun polisi berupaya agar pihak terlapor dan Nenek Alma menempuh jalan damai. Dari Jember, Jawa Timur, Yayan Nugroho, Cempe Crime RTV. Hal ironis seperti contoh tersebut kerap terjadi di Indonesia yang notabene adalah negara hukum, tetapi hukum yang berjalan sangatlah amburadul dan hal ini merupakan pelanggaran berat Pancasila. Seharusnya pemerintah lebih tegas kepada mafia hukum yang telah banyak mencuri hak-hak rakyat kecil seperti Satgas, segera melakukan langkah-langkah dan memberikan efek jera kepada pejabat yang ketahuan memberikan fasilitas yang lebih mudah kepada mereka yang terlibat dalam kejahatan dan melakukan transaksi atas nama uang. Memberikan efek jera akan membuat mereka tidak ingin melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Penyimpangan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna bahwa semua masyarakat Indonesia harus bisa hidup dengan adil dan makmur serta menghormati hak-hak orang lain. Namun, sampai saat ini banyak sekali penyimpangan pada sila kelima tersebut seperti kemiskinan, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil karena hal-hal tertentu. Contohnya seperti di rumah sakit. Diskriminasi di rumah sakit sering kali terjadi dan
pasien yang kaya diperlakukan dengan istimewa, seperti contohnya yang terjadi di rumah sakit yang menolak pasien BPJS. Seorang anggota polisi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur melaporkan manajemen Rumah Sakit Islam Fatimah ke kantor polisi dengan tuduhan menelantarkan pasien BPJS pada 11 Januari 2018. Akibat penelantaran tersebut, pasien yang merupakan istri pelapor mengalami keguguran kandungan. Aibtu Nengah Sumenasa, anggota Provos Polres Banyuwangi, Jawa Timur, melaporkan manajemen Rumah Sakit Islam Fatimah Banyuwangi ke polisi atas tuduhan menelantarkan istrinya Sri Suprobowati yang tengah hamil dan hendak berobat. Peristiwa tersebut terjadi saat pelapor mengantar istrinya berobat ke rumah sakit karena mengalami kontraksi kandungan. Namun saat mendaftar menggunakan kartu BPJS, pasien ditolak oleh pihak rumah sakit dengan alasan pasien penuh. Dengan perasaan kecewa, pelapor kemudian memilih untuk berobat ke rumah sakit lain. Namun naas, janin dalam kandungan korban tak tertolong dan keguguran. Untuk kondisinya istri saya saat itu sesuai dengan diagnosa dokter harus segera dilayani karena mengalami pendarahan dan akan mengakibatkan keguguran. Seperti itu, rekan-rekan cukup. Terus setelah ditolak, seperti apa Pak akhirnya Pak? Seperti ditolak ya saya pulang. Untuk menyelamatkan istri saya bawa ke rumah sakit klinik swasta yang ditangani oleh klinik Bunda. Intinya kecewa Pak ya? Kecewa. Ini bukan serta-merta buat keluarga saya sendiri, ini buat masyarakat banyak. Korban berharap rumah sakit tidak membeda-bedakan pasien dalam memberikan pelayanan, karena pasien BPJS memiliki hak yang sama dan juga melakukan pembayaran dengan sistem iuran bulanan. Enot Sugiarto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Kemiskinan juga merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintah yang ada di dunia ini. Di Indonesia sendiri, banyak sekali daerah-daerah miskin yang tidak diketahui oleh pemerintah. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah lebih gencar memberikan bantuan berupa pembangunan, pelayanan, dan fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, transportasi untuk mendukung penciptaan kegiatan ekonomi yang produktif kepada rakyat miskin atau kurang mampu, terutama bagi orang-orang yang menyandang status cacat, lansia, dan yatim piatu. Dari sekian banyak penyimpangan nilai-nilai sila yang dilakukan, menandakan bahwa tidak relevannya bangsa Indonesia dengan nilai Pancasila ini. Oleh sebab itu, maka seharusnya masyarakat di Indonesia, terutama pemerintah, harus berusaha untuk memahami nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya ke dalam tindakan dan perbuatannya. Bung Karno bahkan pernah berkata, jika kita melupakan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa ini akan hancur berkeping-keping. Pancasila yang seharusnya menjadi ideologi negara Indonesia, tetapi pada kenyataannya Pancasila hanya mengedepankan sebagai simbol dan belum mampu dimaknai hingga memberikan kesatuan dan persatuan bagi bangsa. Pemaknaan Pancasila selama berpuluh-puluh tahun ini cenderung bersifat top down dari negara dan rakyat, dan makna Pancasila sendiri teredukusi sedemikian rupa karena Pancasila kerap dijadikan alat stabilitas dan pelanggaran kekuasaan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Alhasil, Pancasila tidak pernah benar-benar menjadi falsafah negara sehingga terjadilah ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila muncul secara nyata. Seharusnya warga Indonesia, khususnya pemerintah dan orang-orang yang mempunyai kekuasaan, sadar dan lebih bisa berdialog dalam hidup bersama melalui nilai-nilai Pancasila. Selalu menghargai harkat dan martabat orang lain, tidak melakukan perbuatan tercela seperti menghina dan sebagainya. Harkat dan martabat manusia juga harus dijunjung dengan cara yang adil dan beradab, saling mencintai sesama manusia, mengedepankan rasa kebangsaan bersama untuk persatuan dan kesatuan antar warga negara Indonesia yang akhirnya membawa kedamaian dan ketentraman antar sesama warga Indonesia.